Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Isma dengan NIM 19142098, program studi pendidikan geologi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, yakni ekologi tumbuhan, yang diampu oleh Ibu dosen Maretik SPMSI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan habitat, serta apa itu relung. Baik itu relung tempat tinggal atau tempat penyesuaian diri suatu organisme itu disebut habitat. Hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yang bisa tinggal di habitat tersebut. Habitat yang tepat untuk tumbuhan yaitu yang mampu menyediakan seperti cahaya, udara, air, dan tanah yang cukup. Sedangkan relung yaitu suatu organisme yang harus tersedia di dalam habitatnya. Suatu relung ini tidak hanya sekedar tempat tinggal organisme, tetapi faktor lain juga ikut terlibat. Contohnya itu seperti kisaran suhu, kelembaban, salinitas, dan sebagainya, yang dapat diterima oleh setiap dua spesies dalam suatu habitat untuk ikut menentukan relung ekologinya. Kedudukan yang ditempati oleh suatu spesies di dalam jaring-jaring makanan merupakan faktor utama dalam menentukan relung ekologinya. Sebagai ilustrasi, dengan mengetahui alamat atau bisa habitat seseorang, maka kita tahu kemana kita cari orang tersebut. Tetapi jika kita mengetahui pekerjaan, hobi, dan cara-cara bagaimana orang itu bergaul dengan orang lain dalam masyarakat, kita akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai orang tersebut. Demikian pula dengan relung ekologi suatu organisme, baik itu hewan maupun pada tumbuhan, yang meliputi semua aspek dari kedudukan yang ditempati oleh hewan tersebut di dalam ekosistem tempat ia hidup. Perbedaannya itu di mana habitat itu menunjukkan tempat hidup organisme, sedangkan relung itu menunjukkan posisi dari cara kedudukan populasi organisme terhadap faktor abiotik dan biotik. Habitat ini sering diartikan dengan alamat, sedangkan relung ekologi diartikan sebagai profesi organisme di alamat tersebut. Itulah sedikit materi teori mengenai relung dan habitat. Bisa kita lihat di belakang saya, di sini terdapat habitat persawahan. Oke, kita lihat di sini ada habitat persawahan. Nah, di habitat persawahan ini terdapat beberapa relung atau contoh relung yang hidup di sekitar persawahan. Oke, jadi kita sekitar di persawahan ini ada beberapa relung yang hidup di sekitar persawahan ini. Ubi kayu ini salah satu contoh relung yang hidup di sekitar persawahan. Pohon ubi kayu ini ditanam oleh masyarakat. Ada pisang, kita bisa lihat pisang. Ini salah satu contoh relung yang berdekatan dengan habitat persawahan. Di sini ada pohon gamal. Inilah salah satu contoh dari relung. Mengenai itulah penjelasan tentang relung. Oke, habitat yang kedua yaitu habitat yang terdapat di sekitar tempat masyarakat atau pemukiman masyarakat. Di sini ada beberapa contoh relung yang tumbuh liar, di mana relung yang saya perlihatkan ini dia tumbuh tanpa kesengajaan, atau bisa dikatakan tumbuh liar yang tidak ditumbuhkan oleh manusia itu sendiri atau masyarakat setempat. Jadi bisa kita lihat ada beberapa relung yang ada di sekitar saya. Di sini kita lihat bahwa di sini itu terdapat alang-alang. Ini salah satu contoh relung yang tumbuh liar di sekitar tepatnya itu di belakang masjid. Kemudian ada rumah berumur. Ini salah satu tanaman juga yang tanpa sengaja ditumbuhkan. Kemudian ada urang ari, ada alang dan ada meniran, dan banyak lagi. Itulah contoh relung-relung yang ada di sekitar masyarakat tanpa kesengajaan, yang dia itu sifatnya tumbuh liar, tidak
ditanam oleh masyarakat itu sendiri. Oke, itulah contoh relung-relung yang yang tumbuh liar di sekitar permukiman masyarakat. Sekian dan terima kasih.